Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Kuhus Tarjo, dipun kabare semoga dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah Pak Kuhus Tarjo, sebelum Idul Fitri saya pengen silaturahmi ke panjenengan. Pertama niatnya silaturahmi, yang kedua menanyakan secara baik-baik itu sertifikat yang dipunyai Kang Rokim dengan Bibi Isa itu, apakah pembuatannya itu era panjenengan atau tidak. Saya crosscheck ke Pak Umur Katab itu, beliau tidak, waktu kepemimpinannya tidak ada namanya program PTSL, Prona ataupun pemutihan. Yang ada itu era panjenengan. Oleh karena itu saya mohon jawabannya, kejujurannya, karena kejujuran ini salah satu sifat dari pemberani seorang pemimpin. Gitu. Kalau memang iya, ya insya Allah saya maafkan. Karena pembuatan sertifikat itu cacat hukum. Kenapa cacat hukum? Karena tidak melibatkan salah satu ahli waris atau merugikan salah satu waris karena tidak dilibatkan. Ini perbuatan menentang, melawan hukum. Ya, siapa yang bersalah? Ya, kepala desa, BPN kan itu. Dan harus bertanggung jawab. Itu. Nah, memang kalau di situ ada kekhilafan dan lain sebagainya, karena banyak sekali yang ikut program itu sehingga khilaf, saya maafkan, akan tetapi tolong tanggung jawab gitu ya, karena perbuatan yang melawan hukum. Oleh karena itu kasus yang saya ini tangani ini sebenarnya ya, yang harus wajib menuntaskan ini adalah ya kepala desa panjenengan. Sudah, itu selesai permasalahan. Kalau saya jadi kepala desa Pak Ustadz, ya pasti kan saya tanggung jawab. Ya, saya datang bisa bawakan fotokopiannya. Ini ya sertifikat ini ya sebenarnya cacat hukum. Ya, cuma kita kekeluargaan lah. Ya, ini ada pilihan dua, apa ini digagalkan atau ya bisa dengan orang Rokim menuntaskan masalah yang ada di Cibogor. Tinggal tanda tangan aja, udah selesai permasalahan. Ya, saya yakin gak akan mungkin dia berani menggagalkan sertifikat kan itu. Ya, dan saya juga kan mungkin tidak akan melaporkan ke Barreskrim atau ke pengadilan. Ya kan, keluarkan dulu lah kan gitu. Tapi kalau susah ya kan saya akan laporkan kan gitu. Ya, intinya harus bertanggung jawab, jujur lah Pak Kustarjo, biar permasalahan itu cepat selesai, cepat kelar kan itu. Dan saya yakin ketika mukodimanya kejujuran, kesimpulannya juga insya Allah akan benar gitu. Kalau nggak jujur ya susah gitu. Nah, itu. Ya. Yang kedua, saya kan sudah manut panjenengan Pak Kustarjo. Ya, cara jenengan manut, yang penting permasalahannya ada di Cibor itu tuntas gitu. Tuntas. Ya, dari mulai apa sebenarnya nggak cocok cara kemarin pengukuran dengan Cahyono, saya nggak cocok, dongkol ini. Tapi demi ya manut kepada jenengan, demi mendapatkan tanda tangan, saya manut. Yang penting tuntas, bukan tuntas hanya di Kongsi Jaya saja, sampai ke Widasari, sampai pendatangan, sampai akte kan gitu. Tapi kenyataannya gimana cara jenengan itu kan itu hanya sebatas di Kongsi Jaya. Saya dialog dengan Cahyono nggak mau karena ini melawan hukum, kecuali dengan uang itu. Oleh karena itu cara seperti ini ya tidak baik lah kan itu. Ya, saya ke Cahyono disuruh tangan, nggak mau dia. Akhirnya saya Pak Camat, dan itu juga nggak mudah, ditanya macam-macam. Untung saya masih ada kenalan Pak Onosrono melalui pendekatan kepartian PDI. Akhirnya beliau mau, walaupun mangsinya itu warna biru,
sebenarnya warna biru harus ada perbaikan itu kan itu ya. Dan juga yang namanya berkas itu ya belum ada nama ibu saya ya, padahal secara hukum agama itu ya wali ummihi rubu ya, ketika apa namanya ibu ini mendapatkan seperempat ketika tidak punya anak, ketika punya anak 1/8 jelas nasnya, sedangkan Fadli itu tidak ada nasnya, tidak ada dasarnya dapat itu kan. Itu bisa juga ketika diajukan ke hakim ketika pengadilan dengan apa hibah namanya hukumnya. Nah, nanti yang pemberi nenek saya memberikan kepada apa itu bisa seperti itu. Artinya ada aturan mainnya seperti itu. Kan gitu. Jadi tolonglah jujur itu. Ya. Terus yang terakhir, ya, ini saya hampir 1 tahun ngurusin masalah ini. Ya, kegiatan lain saya banyak meninggalkan, ajar dan lain sebagainya. Insya Allah kalau saya kerja keras, jujur, terbuka, ya saya pastikan melebihi harta yang saya urusin ini. Tugas saya hanya apa? Niat menyelesaikan apa namanya peninggalan hibah Haji Nawawi, karena saya dipondokan, saya disekolahkan untuk apa? Untuk meluruskan, untuk membenarkan. Ya, secara apa? Secara hukum agama, pemerintah, hukum adat dan lain sebagainya. Kan gitu. Dengan syarat itu harus kejujuran. Itu saya nggak akan saya udah lepas lah, saya biarkan karena saya sudah melalui apa namanya pendekatan keluarga, pendekatan desa. Karena nanti suatu saat akan apa namanya kalau ditanya oleh malaikat di akhirat nanti ya Kakak Haji Nawawi, saya jawab saya sudah melaksanakan 1 tahun lebih Jombang apa Indramayu Jombang Indramayu. Tapi yang tua-tuanya, yang sepuh-sepuhnya ini banyak melilit. Ya pihak desanya juga kayak kurang serius. Ya saya kembalikan. Kan itu. Biar saya fokuskan yang lain. Kan itu. Paling saya akan menyelesaikan harta gonoginya ibu saya. Ya, harta hasil kerja bapak saya dengan ibu saya itu saya akan selesaikan itu. Ya kan tidak ada sangkut pautnya dengan hibah kakek itu. Pastikan itu saya selesaikan. Itu ya, oleh karena itu sudahlah apa namanya jujur itu. Oleh karena itu saya akan fokus seperti itu ya. Tapi suatu saat kalau ada keluarga apa namanya Kang Rokim atau Bibisa ya menyerobot apa punyanya bapak, insya Allah saya akan melaporkan ke Barreskrim, ke pengadilan. Yuk kita duduk ke pengadilan, gimana enaknya kan itu, termasuk sertifikat yang sudah jadi, saya semua laporkan, saya semua kan itu ya, karena saya sudah apa namanya sudah berusaha dan semua dari mulai awal sampai akhir saya niati sebagai amal soleh kan itu. Oleh karena itu yuk bareng-bareng Kang Rokim juga keluarga, panjenengan juga keluarga kan itu, yuk bareng-bareng selesaikanlah secara baik-baik kan itu. Nanti juga saya juga ya buat di medsos lah tulisan apa macam-macam tentang apa namanya keluhan saya, kerugian saya, biar banyak yang komen gimana lah ya, di media sosial, di YouTube dan lain sebagainya saya share semua kan itu. Oleh karena itu tolonglah, apalagi jenengan ini kan Pak Kusutarjo 2 tahun atau 3 tahun lagi kan, coba husnul khotimah lah, jangan sekali-kali membuat apa namanya beban di masyarakat yang apa namanya seperti saya ini kan itu. Saya mundur lama-lama kemudian mau pulang kan nggak bisa, bukan biasanya tanah masih bersengketa kan itu. Tolonglah bantulah panjenengan sebagai pelayan publik, panjenengan sebagai penghayong, pengarah, apalagi menjadi payah project Desa Kosi Jaya, malulah kan itu. Ya gitu, karena panjenengan dikawal oleh undang-undang lah. Ya, oleh karena itu ikhtiar saya yang terakhir.